Ketika usaha kita belum berhasil, bukan berarti hasilnya akan selalu nihil. Selalu yakin Allah bisa mengubah sesuatu yang kita anggap mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apalah daya ketika suara masih serak tapi semangat sudah membara. Jadi harus merelakan teman-teman dengar video Bun Ai dengan suara yang mungkin kurang enak didengar ya. Oke, kembali lagi. Ini Bun Ai dapat 2 planner, Masya Allah tabarakallah. Ternyata pas dibuka isinya cantik banget. Kalau yang pertama itu warnanya pink dan ini tuh di dalamnya udah motif-motif jadi cakep banget. Nanti untuk link pembeliannya coba Bun Ai cari-cari gitu yang mirip-mirip, nanti Bun Ai taruh di description box. Kalau yang satu lagi ini biru tapi random banget motifnya. Terus setiap lembar tuh kayak menjelajahi dunia yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya Bun Ai senang dua-duanya, tapi kali ini kayaknya Bun Ai mau pakai yang pink aja. Nah, ini lihat ya. Sangat nggak estetik kan ya, pas bunganya pakai jatuh lagi. Jadi Bunda itu biasanya naruh pulpen, lengkap semuanya dalam satu tas, pulpen, stiker, itu keperluan untuk nulis-nulis di dalam tas, Bunda taruh pojok. Karena kalau ditaruhnya nggak di sana, itu suka dimainin sama anak-anak. Oke, jadi untuk hari ini sudah bersiap memperbaiki keuangan yang habis-habisan ya. Habis-habisan atau habis aja nih kira-kira? Coba tulis di kolom komentar nih ya teman-teman. Sebenarnya nggak sendirian kok. Juni sama Juli itu emang hektik banget pengeluaran. Kayaknya tuh tabungan yang kita prediksiin buat nanti akhir tahun atau buat THR bisa aja kepake di Juni dan Juli. Makanya Bunda tuh agak kurang setuju kalau teman-teman bikin tantangan menabung dibaginya 12 bulan. Atau yang punya kewajiban tahunan seperti pajak motor, pajak mobil, kontrakan yang memang bayarnya tahunan itu dibagi 12 bulan. Karena pastinya akan ada bulan-bulan di mana over budget, contohnya di Juni dan Juli. Mulai dari uang pangkal, daftar ulang, apalagi sekarang tuh kan lagi ngetren banget wisuda, TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda. Yang menurut Bun Ai sebagai tenaga pendidik juga nih ya. Karena kan Bunda itu alhamdulillah punya TK, TPQ, terus guru-guru Bun Ai udah Bun Ai ajarin semuanya harus punya income sampingan. Jadi guru TK-nya Bun Ai ada yang buka private, ada yang ikut Bun Ai jadi admin kelas, ada yang juga bantu ngajar TPQ, ada juga yang punya usaha sampingan misalnya kayak jualan ATK atau jadi editor, piala, ya souvenir, pokoknya semua guru Bun Ai itu Bun Ai usahain punya income sampingan. Kenapa? Supaya tidak terlalu berharap dari ngajarnya. Jadi Bunda selalu bilang kalau mau punya tujuan finansial, kita coba cari di tempat yang lain. Kalau ngajar, kita jadikan jariah terbaik. Mudah-mudahan ini mendapatkan berkahnya untuk seluruh usaha kita di rumah. Amin. Jadi kembali lagi ya, kalau ngomongin wisuda, jujur Bunda pribadi kurang setuju. Kenapa? Karena itu lumayan makan budget ya, apalagi anak TK harus nyewa gedung. Bunda pribadi tuh kemarin hampir 3-4 kali kayaknya ngewisuda, mohon maaf, anak TK di gedung yang berbeda-beda. Bunda ngeliat riuh banget, anak-anak juga nggak ngerti, bahkan prepare-nya kayak lebih siap ibunya. Mulai dari ibunya yang lebih cantik, belum lagi kalau yang lagi hamil, bawa bayi, itu kayaknya menurut Bun Ai sedikit kurang efektif efisien. Dan anak TK juga kurang ngerti gitu kenapa harus diwisuda sih. Jadi sih kalau bisa nih mudah-mudahan ada yang nonton salah satu petinggi Menteri Pendidikan hari ini bisa ya untuk mengevaluasi kembali lah budaya yang terjadi mulai mengalami pergeseran. Aduh, udah kayak dunia dalam berita ya si Bun Ayah. Jadi langsung aja yuk kita masuk. Bagi teman-teman yang hari ini ngerasa Juni-Julinya terlalu over budget, duduk tenang, siapkan cemilan. Kita sama-sama akan menyambut rezeki-rezeki baru di luar sana. Jangan pikirkan yang sudah pergi meninggalkan kita. Aselah. Uang gampang dicari Bun Ai, cuma susah enggak, gampang. Pokoknya semua tergantung dari afirmasi kita. Kalau kita bilang gampang, insya Allah gampang. Oke, jadi yang pertama, bagaimana untuk mengatasi trik simple over budget di bulan Juni dan Juli? Kamu wajib punya catatan, itu udah harga titik tanpa koma ataupun tanda seru.
Jadi ibaratnya ini tuh harus banget. Sebocor apapun nggak tahu kenapa, misalnya nih ya, Bun Ai ngeluarin uang 2 juta rupiah. Tapi kalau catatannya ada, lengkap, detail itu Bun Ai kayak lebih tenang. Ketimbang Bun Ai kayak cuma ngeluarin 200 ribu atau 300 ribu, tapi jujur Bun Ai nggak tahu ini buat apa, nggak tahu kemana. Jadi teman-teman ayo dicatat, diingat-ingat lagi, panggil alam bawah sadarnya. Udah tertinggal Bun Ai, uangnya udah habis baru nyatet. Coba catat dari yang besar. Biasanya kalau nominalnya besar tuh akan ingat, lebih mudah diingat. Contoh, beli seragam si kakak 200 ribu, beli sepatu kakak 500 ribu, 300 ribu misalnya. Jadi dari mulai yang besar-besar. Kalau misalnya nanti pas dijumlahkan ternyata selisih nih antara uang yang keluar dengan uang yang kita ambil dari tabungan. Nah itu teman-teman bisa banget nulis selisih. Kemarin waktu Rafa sunatan itu Bun Ai berusaha untuk nulis hal sedetail mungkin. Mulai dari mau ngasih amplop-amplop, terus bingkisan-bingkisan, souvenir, tendanya, remeh-temeh, atau bahkan biaya saat pelaksanaan acara itu pasti selalu ada ya. Jadi misalnya tiba-tiba butuh A, butuh B, butuh C, nah itu pasti akan selalu ada. Kita biasa sebut itu dengan dana tak terduga. Tapi kalau Bunda pribadi dana tak terduga, kalau emang ternyata itu bisa masuk ke komposisi lorong, itu Bunda masukin. Contoh, misalnya tiba-tiba di pas pelaksanaan acara kita beli makanan lagi, ya udah itu masuknya ke lorong makanan. Balik lagi ke track Juni-Juli, kalau teman-teman ngerasa kayak lupa, aku lupa banget Bun Ai, tulis aja selisih. Bun Ai selalu gunakan cara itu supaya menampar diri Bun Ai. Berapa sih uang yang Bun Ai keluarin tapi Bun Ai lupa loh buat apa. Sultan gak tuh? Misalnya selisihnya 1 juta. Wow, hebat sekali saya ini ya. Ngeluarin uang 1 juta tapi nggak tahu buat apa, lupa buat apa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan rezekinya jadi sultan beneran ya. Jadi teman-teman bisa banget tulisin mulai dari diri main lagi, kira-kira yang besar-besar apa ya pengeluaran kemarin, yang kecil-kecil tuh apa. Oh iya lagi beli seragam terus makan bakso plus es cendol. Boleh nggak Bun Ai dimasukin komposisi itu? Boleh banget. Jangan semua jajan di saat liburan ini masuknya ke kebutuhan bulanan atau di anggaran bulanan. Karena bakal ngacauin sih anggaran bulanan kita. Nah selanjutnya yang kedua adalah setelah dicatat secara detail, teman-teman mulai pisahkan tuh lorong-lorongnya. Di checklist aja. Biasanya kalau Bunda misahinnya tuh 4 kategori. Fungsinya apa? Nanti yang kebutuhan sekolah itu bisa kita evaluasi. Oh ternyata setiap tahun kira-kira kita butuh dana segini. Nanti kita bisa siapkan jauh lebih awal. Tenang aja teman-teman, kita berusaha aja dulu merencanakan. Kalau nanti aktualnya belum sesuai yang kita rencanakan, di dalam rencana kita itu pasti udah dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita berusaha gitu ya untuk tidak hidup pasrah atau tidak hidup bodoh amatan. Jadi kembali lagi, kalau 4 kategorinya tuh Bun E biasanya kondangan, sumbangan, hiburan atau liburan, dan kebutuhan sekolah. Siapa yang sama di bulan ini kondangannya Masya Allah. Jadi weekendnya makan di luar, bukan makan di resto, tapi makan di kondangan. Ada nggak yang ngerasain? Nah, coba nih kalau teman-teman berkenan bagi-bagi dong pengalamannya top skor gitu ya kondangan di weekend ini sehari berapa. Bunda kemarin tuh sempat 1 hari 6 kali, Masya Allah tabarakallah. Rajin tuh Bunda ya, rajin lah alhamdulillah. Kan menyambung silaturahim gitu ya, insya Allah memperpanjang umur dan menambah rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi kembali lagi setelah kita pisahkan lorong-lorongnya, ini dia poin yang paling penting adalah menjabarkan alokasi dana apa sih yang terpakai. Sebagai contoh, misalnya kita habis di bulan tersebut atau di bulan Juni atau Juli ini 2 juta rupiah. Kira-kira dari tabungan anak kepakai berapa? Dari dana darurat kepakai berapa? Dari dana THR kepakai berapa? Silakan tuliskan jumlahnya secara detail. Setelah itu kita akan atur strateginya supaya dana tersebut bisa kembali. Tapi sebelum ngatur dananya, Bun Ai mau ngatur rasa bahagia Bun Ai dengan menyapa teman-teman yang hari ini lagi nonton video keluarga Bun Ai. Apa kabar di Juni Juli ini?
Tetap semangat ya, meskipun seolah tabungan kita terkuras, insya Allah Allah gantikan dengan rezeki yang semakin deras. Dan kita dijadikan pribadi yang jauh lebih berkualitas dan bisa terhindar dari sifat yang melampaui batas. Amin. Pokoknya tetap semangat, jangan pernah fokus sama 2 bulan kebablasan, lalu 10 bulan kita jadi kayak pasrah gundah gulana. Enggak, kalau 2 bulan ini kita kebablasan, kita masih punya waktu 10 bulan insya Allah untuk memperbaiki keuangan. Jangan sampai ujian Allah setitik membuat kita lupa pada nikmat Allah yang sangat-sangat banyak. Oke, jadi teman-teman semuanya semoga selalu bahagia dan semangat. Nah, untuk yang baru bergabung, kenalkan saya Bun Ai, ibu dari 4 orang anak. Anak ketiga saya sudah di surga. Ini adalah channel tentang tips dan keuangan. Untuk channel harian, Bun Ai pisahkan di channel Sketsa Bunda. Mudah-mudahan bisa upload kembali. Nah, buat teman-teman yang mau sharing keuangan, belajar keuangan, bisa banget gabung di Smart Mom Class. Untuk nomor adminnya Bun Ai taruh nanti di description box. Bagi yang baru bergabung, jika berkenan ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, selanjutnya di 1 menit terakhir, bagaimana strateginya dengan menjumlahkan dan menjadikannya cicilan dan komponen kewajiban. Contoh 3 juta, gimana caranya kita ngembaliin? Kita bagi tuh 3 juta dibagi 6 misalnya. Berarti nanti setiap kita dapat gajian, kita kayak punya utang Rp500.000. Nah, selanjutnya kita wajib mengubah metode anggaran untuk beberapa bulan ke depan, karena kan kita ada cicilan baru nih yang sebenarnya kita nyicil tabungan sendiri. Nah, untuk metode yang harus dirubah apa itu? Saksikan video besok ya. Mudah-mudahan gak ada halangan, Bun Ai bisa langsung upload setiap hari sehingga Bun Ai bisa mengobati rasa rindu Bun Ai sama teman-teman. Terima kasih ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan rizki dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.